Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Yeni Ayu Astuti dari SMP IPA Abu Ja'far, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor UKG 2015888762 dan NIM A9322100029. Video pembelajaran ini kami laksanakan pada hari Rabu 18 Agustus tahun 2021. Berikut ini kami sertakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Okay, how are you today? I am fine, thank you. I'm fine too, thank you. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, to start our lesson today, we will pray together. Please, Mbak Astin. Pray begins. Enough. Thank you, Mbak Astin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dalam bahasa Inggris. Masih semangat hari ini? Masih, Miss. Ya, bagus. Gimana keadaannya? Sehat semuanya hari ini? Sehat, Miss. Sehat, Miss. Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Pagi ini kita lanjutkan kegiatan belajar lagi ya. Harus tetap semangat. Ini kebetulan sedang menjalankan puasa sunnah, tapi tidak boleh menyurutkan semangat kita ya. Kita harus selalu semangat untuk belajar. Oke, I will check your attendance ya. Buku cek kehadirannya dulu untuk pagi hari ini. Mbak, call your name. Please say I'm ready. Oke, Hastin. I'm ready. Okay, good. And then Mbak Haya Raihana. Ready, Miss. Good. Next, Mbak Isnaini Ahya. Yes, I am ready. Okay, good. Next, Mbak Taskia Mustakfiroh. Yes, I am ready. Good. And then Mbak Fani Nurul. Ready, Miss. Okay, good. Thank you so much to all of you. Terima kasih semuanya ya. Hari ini sudah hadir dalam pelajaran bahasa Inggris kita. Lanjutan dari teman-teman yang kemarin. Nah, sebelum nanti guru sampaikan apa yang mau kita pelajari ini, ingat-ingat lagi ya. What have we learned at the previous meeting? Ya, apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu? Nah, do you remember? Apakah anak-anak masih ingat? Coba Mbak Umi Nur Aisyah. Do you remember? Greeting card. Okay, good ya. Kemarin kita belajar tentang greeting card ya, atau kartu ucapan. Good. Thank you Mbak Umi. And then greeting card itu kan penyusunannya ada struktur umum yang bisa kita pakai untuk panduannya. Apa saja itu, Mbak Vira? Do you remember it? Receiver, body, and sender. Okay, good. There are receiver, body, and sender. Okay, good ya. Ada 3 struktur itu. Thank you Mbak Vira. It's very good. And now untuk hari ini kita akan mempelajari kelanjutan materinya di KD 3.7 ya. Ini tentang kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang coba
Anak-anak perhatikan ya, buku akan screen berupa slide PowerPoint, bahkan perangkatnya masing-masing ya. Baik, sudahkah terlihat anak-anak? Nah, slide-nya terlihat? Sudah, Miss. Kita akan belajar bersama tentang 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di layar sudah Bu Guru share tentang yang mau kita pelajari hari ini. Nah, the first one, yang pertama, we will create a dialogue ya. Kita akan membuat sebuah dialog. And then the second one, yang kedua, identify the social function, structure, and language feature. Kita akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, kebahasaan. And the third one, yang ketiga, adalah applying simple present tense. Nah, menerapkan pola kalimat berpola simple present tense. Nah, dan adalah dialog, mempresentasikan dialog yang sudah dibuat. Nah, itu ya. Nah, now, please, sekarang anak-anak cermati, ada sebuah teks di dalam slide ini, and then ada nah, itu ada gambar ya. Oke, kita perhatikan dulu. Untuk teksnya, please Mbak Ahya, please read the text. The student of SMP Pelita Bangsa have a study tour in a zoo. They have an assignment to collect some information about the zookeeper daily activities. Okay, good. Thank you, Mbak Ah. Do you understand the meaning? Paham isinya, Mbak Ahya? Understand, Miss? Ya, tadi sampai ke teman-teman. Murid SMP Pelita Bangsa berwisata di kebun binatang dan ada tugas untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan sehari-hari tugas kebun binatang. Oke, thank you so much ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak berikan. Students of SMP Pelita Bangsa have a study tour in collect some information of the zookeeper's daily activities. Nah, murid-murid SMP Pelita Bangsa itu ada ke kebun binatang. Nah, mereka diberikan tugas supaya mengumpulkan banyak informasi tentang kegiatan sehari-harinya kebun binatang. Nah, dari teks ini ya, yang diisukan dengan sebuah gambar di sini, muncullah 2 pertanyaan di sini ya. There are questions. Ada 2 pertanyaan yang harus anak-anak nanti jawab, ketemu solusinya, rumsi. Nah, for the first one, pertanyaan yang pertama, I want you, Mbak Fira, please read the question. What questions should they ask to the zookeeper? Yeah, good. What questions should they ask the zookeeper? Do you understand the meaning, Mbak Fira? Understand, Miss? Oke, silahkan apa artinya, maksudnya? Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan kepada petugas kebun binatang? Oke, good ya. Jadi pertanyaan apa saja yang seharusnya mereka tanyakan kepada penjaga kebun binatang. Oke, good. Itu pertama ya, diingat-ingat. And then the second one, yang kedua, Mbak Fira, would you please to read the question number 1? Number 2. Create a dialogue based on the context above. Okay, good. Create a dialogue based on the context above. Jadi buatlah dialog berdasarkan konteks di atas. Nah, anak-anak ingat ya, pertanyaannya ada 2. The first one tadi, yang pertama tadi, pertanyaan apa saja yang harus diajukan.
Kemudian yang kedua, buatlah dialognya. Nah, ini harus anak-anak jawab lewat diskusi kelompok ya, in a group discussion. I'll divide you into 3 groups ya. Bu Guru bagi anak-anak dalam 3 kelompok yang terdiri dari group 1, Mbak Hastin Aulia and Mbak Haya, group 2, Mbak Isnaini Ahya and Taskia Mutaffiroh, group 3, Mbak Umi Nur Aisyah and Fani Nurul. Nah, silahkan 2 pertanyaan tadi anak-anak diskusikan, carilah jawabannya, temukan solusinya lewat diskusi grup ya. Kita mulai kegiatan diskusinya dengan chat di WA grup kelas kita. Silahkan ditemukan jawabannya. Kalau sudah selesai ya, kelompok yang sudah selesai silahkan langsung difoto hasil diskusinya kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Oke ya. So, it's time to discuss. Sekarang waktunya untuk berdiskusi. Silahkan anak-anak mulai kegiatan diskusi kita di WA grup kita. Boleh anak-anak sambil membuka buku referensi belajar dari sekolah yang sudah anak-anak ambil kemarin ya. Kemudian bisa membaca atau mencari sumber belajar yang lain. Nah, ini Bu Guru mau putarkan sebuah lagu sebagai penanda kegiatan kita diskusi. Nanti kalau lagunya sudah berhenti, berarti kita siap untuk presentasi. Gitu ya. Oke, kelompok 1 ya, group 1. Mbak Hastin, is there any difficulties? Ada kesulitan untuk diskusinya? Enggak, Miss. Oke, good. Dilanjutkan ya kegiatan diskusinya. And then group 2, Mbak Isnaini Ahya and Mbak Taskia. Is there any difficulties? Ada kesulitan? Tidak, Miss. Oke, good. Thank you. And then group 3, Mbak Umi. Is there any question? Adakah kesulitannya? Tidak, Miss. Oke, good. Thank you so much ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Nanti kalau lagunya berhenti, kita siap untuk presentasi. Okay, time is up and it's time to present your work. Sekarang waktunya untuk presentasi hasil diskusinya. Ini Bu Guru urutkan tadi yang pertama mengirimkan ya. Ini tadi yang mengirimkan pertama, group 2 ya, kelompok 2. And then group 3, kelompok 3. The last group 1, kelompok 1. And now, sekarang Bu Guru akan bantu share screen untuk kelompok 2 ya, group 2. Persiapan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini Bu Guru stop sharing dulu untuk yang slide PowerPoint-nya. Oke. It's time to you to present your work ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Bu Guru urutkan untuk yang presentasi sesuai ya. Tadi paling awal mengirimkan hasil diskusinya ya, yaitu group 2 ya, group 2. Silakan kelompok 2 ya, persiapan untuk presentasi. Bu Guru akan bantu untuk share screen-nya. Silakan kelompok 2, group 2 untuk presentasi. Time stop. Hi friends, my name is Vira and my friend is Ahya. We are group 2. Good morning, sir. Good morning. What are you doing? I am to pet the animal every day. What are you doing every morning? I am and drink for the animal and cleaning the animal cage. Is there any opinion? Kalimatnya bagus. Thank you.
Okay, thank you to group 2 ya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Sekarang perhatikan evaluasi untuk grup 2 ya. Ini sudah bagus sekali. Nah, untuk tata bahasanya ya. Karena ini tadi menanyakan ya, ini pertanyaan yang sedang terjadi, jadi sudah betul, what are you doing? Nah, kalau di sini bertanya dengan kata kerja bentuk ing ini, maka cara menjawabnya juga berpola sama. Jadi, I bathing ya, I am bathing the animal. Itu ya, itu. Kemudian, what are you doing every morning? Nah, I am preparing. Ini, kata ini. I am preparing foods and drinks for the animals and cleaning the animal cage. Nah, ini ya, evaluasi untuk kelompok 2 ya, grup 2. But it is good ya, sudah bagus. Tinggal tadi kata kerja yang perlu dibenahi. Contoh jawaban dari 2 pertanyaan yang muncul di fase 1 tadi ya. Sekarang silakan dicermati di screen-nya masing-masing. Sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, good. Sekarang, nah ini ya, contoh jawaban ya, 2 pertanyaan yang muncul di fase 1 tadi. Yang pertama, what questions should they ask to the zookeeper? Nah ini ya, pertanyaan apa saja yang seharusnya mereka tanyakan kepada pekerja kebun binatang. Nah, ini pertanyaannya, contohnya, ini guru tuliskan ada 3, ya. Mbak Umi, please read the sentences. What do you do? What do you do every morning? How many times do you feed the animals a day? Oke, good. Thank you so much, Mbak Umi. Kalimat pertanyaannya ya, yang bisa kita ajukan untuk bertanya, itu misalnya ya, what do you do in the zoo? What do you do every morning? How many times do you feed the animals a day? Nah, itu ya, ini contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kegiatan sehari-hari pekerja kebun binatang. Ya, jadi apa yang kamu lakukan di kebun binatang? Kegiatannya apa saja? Kemudian apa yang kamu lakukan setiap pagi? Berapa kali memberi makan hewan dalam sehari? Nah, ini contoh jawaban di nomor 1 tadi ya. Next, nah dialognya yang bisa kita susun, contohnya seperti ini, ya. Nah, dialognya contohnya seperti ini. Oke, I want you, Mbak Vira, please read 2 sentences ya, dibaca 2 kalimat awal ini ya, Mbak Vira. Rio and a zookeeper are at a zoo. Rio wants to get some information about a zookeeper's daily activity. Okay, good. Thank you so much, Mbak Vira. And then, as Rio, sebagai Rio, nanti tolong dibaca Mbak Hastin. And then zookeeper-nya Mbak Haya. Oke, silahkan. Good morning, sir. Good morning. What are you doing? I am cleaning the animal cage. Yeah, what do you do in a zoo? I usually prepare food and drink for the animals, feed the animals, clean the animal cage, wash the animals, etc. Oh, that's interesting. How many times you feed the animals a day? Yes, a day. Oke, thank you so much Mbak Hastin and Mbak Haya. Ya, jadi
kalimat yang digunakan di sini, misalnya pada kalimat what do you usually do in a zoo, and then I usually prepare food and drink. Kemudian feed the animals a day. Nah, ini nanti termasuk pola kalimat simple present tense ya. Nanti guru sampaikan. Nah, sekarang kita ke summary, kesimpulan. Yuk kita bersama-sama menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dari dialog yang sudah anak-anak susun tadi, nah itu bisa kita simpulkan mulai dari fungsi sosialnya, struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaannya. Ya. Oke, for the first one, yang pertama, the social function ya, fungsi sosialnya. Please read Mbak Ahya. To describe the daily activities, to communicate her or his routines. Okay, good. To describe the daily activities, to communicate her or his routines ya. Jadi dialog yang anak-anak susun tadi bisa berfungsi ya untuk menggambarkan kegiatan sehari-hari. Ya, tadi yang sudah kita gambarkan itu adalah kegiatan sehari-hari pekerja kebun binatang. And then the second one, tujuan yang kedua untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan rutinitasnya. Nah, gitu ya. Oke, and then the structure, struktur teksnya. Oke, please Mbak Umi read the sentence. Dialog tentang kegiatan sehari-hari di zoo. Oke, thank you. Nah, teks yang anak-anak susun tadi, ya, itu strukturnya namanya dialog. Nah, isinya tentang apa? Tentang kegiatan sehari-hari di kebun binatang. Nah, gitu ya. And then the last, yang terakhir tentang unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya, I want you Mbak Fani. Mbak Fani, please read the sentences. Unsur kebahasaan, simple present tense, ungkapan memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari. Contoh, what does the zookeeper do every afternoon? They clean the chickens every day. Oke, thank you Mbak Fani. Nah, unsur kebahasaan yang ada di dalam dialog yang anak-anak susun tadi ya, untuk menanyakan kegiatan sehari-hari, untuk menyampaikan kegiatannya, itu namanya pola kalimat simple present tense ya. Kemudian ungkapan memberi dan meminta informasinya, contohnya ya, what does the zookeeper do every afternoon? They clean the cages every day. Nah, untuk lebih jelasnya, guru siapkan dalam sebuah tabel ini ya, anak-anak bisa menuliskan kata kuncinya, bisa menuliskan polanya ya. Jadi kita bisa menggunakan pola kalimat ini untuk menyatakan rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Di sini ada 3 bentuk, afirmatif, negatif, and interrogative or questions. Ya, ada di sini contohnya tadi kalimatnya adalah salah satu kegiatan rutinitasnya pekerja kebun binatang tadi adalah membersihkan kandang. Ya, misalnya subjeknya diganti dengan zookeeper. Nah, sehingga kita susun. They ya, membersihkan, clean, ya, ini kata kerjanya, they clean the cages every day, gitu ya. Jadi they clean, kata kerjanya masih murni dasar,
Ya, subjeknya they clean the cages every day, gitu. Ya, mereka membersihkan kandang setiap hari. Tuh, misalnya tadi, and then misalnya subjeknya kita ganti dengan dia laki-laki ya, satu, he. Nah, kita sesuaikan. He, nah kata kerjanya ini ada tambahannya. Nah, dia memberi makan itu feed, maka nanti ada S-nya. He feeds, he feeds the animals twice a day, misalnya. Dia memberi makan hewan 2 kali sehari. He feeds the animals twice a day. Nah, gitu ya. Jadi untuk menyatakan kegiatan sehari-hari rutinitas, itu kita bisa menggunakan pola kalimat ini. Ya, bisa menggunakan pola kalimat ini. Nah, sekarang anak-anak, untuk soal evaluasi, ya, untuk soal evaluasi, ini sudah Bu Guru siapkan. Ini ada alamat di sini ya, yang ini. Nah, yang ini biar terlihat, ini Bu Guru kasih warna putih. Nah, yang ini ya. Yang ini link soal untuk mengerjakan soal evaluasi. Ini nah, ini nggih. Untuk link soal ini Bu Guru kirimkan di WA grup kita. Kemudian anak-anak kerjakan sebagai bahan evaluasi apakah anak-anak sudah paham materi kita atau belum. Ya. Nanti ada soal terus anak-anak kerjakan, diisi ya nanti nama, kelas, terus dikerjakan soalnya. Untuk soal evaluasi, anak-anak kerjakan hari ini juga setelah pelajaran, nanti maksimal pukul 8 malam, ya. Jadi masih ditunggu untuk pengerjaannya maksimal jam 8 malam. Nah, kemudian nanti ini sampaikan nilainya besok pagi, ya, di grup kelas kita. Kemudian untuk anak-anak yang sudah tuntas KKM, nanti ada pengayaan yang bawah ini ya. Nah, pengayaan nanti bentuknya seperti ini, soalnya ada di bentuk form juga. Linknya Bu Guru sampaikan besok pagi di grup kelas. Untuk anak-anak yang belum mencapai remedi, yang belum mencapai KKM, nanti remedi ya. Link soalnya juga mesti disampaikan besok pagi. Ya. Jadi yang sudah tuntas KKM nanti berlatih lagi soal yang lebih sulit lagi ya, yang lebih high order lagi. Untuk yang belum tuntas KKM, anak-anak bisa mengerjakan soal remedi. Nah, supaya apa? Supaya bisa jelas, bisa memahami materi dengan baik. Oke, gitu ya anak-anak ya. Fanny, are you sleepy? No? Mbak Fanny? Masih semangat? Masih, Miss. Oke, good. Are you happy today, Mbak Vira? I'm so happy, Miss. Oke, thank you so much, Mbak Vira. Mbak Haya, are you happy? Yes, Miss. Oke, hari ini tadi kita belajar tentang Mbak Umi. Apa tadi yang kita pelajari? Tentang percakapan, Miss. Ya, percakapan. Kegiatan apa tadi, Mbak Hastin? Isi dialognya tadi kegiatan apa? Kegiatan di kebun binatang, Miss. Ya, good. Kegiatan pekerja kebun binatang. Nama
unsur kebahasaan yang bisa kita gunakan ya, pola kalimatnya untuk menyatakan kegiatan sehari-hari tadi namanya apa, Mbak Ahya? Pola kalimatnya tadi namanya apa? Simple present tense, Miss. Oke, good ya, simple present tense. Jadi anak-anak tadi kita sudah belajar cara menyatakan kegiatan kita sehari-hari ya. Contoh yang kita pakai tadi adalah contoh kegiatan dari pekerja kebun binatang yang setiap hari misalnya membersihkan kandang, terus memberikan makan hewan. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar lagi tentang rutinitas kegiatan kita. Ya, untuk pagi hari ini I think enough ya. Thank you so much for your coming here and then for your attention. Itu terima kasih banyak anak-anak. Tetap semangat belajar ya, dijaga semangatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, gitu ya. Stay happy, stay healthy ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap bahagia selalu. Jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, we will pray together again. Kita berdoa lagi untuk menutup pertemuan kita. Please, Mbak Vira, please lead your friends to pray. Pray. Begin. Enough. Baik, alhamdulillah. Thank you so much, Bu Guru akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.